Dan sebelum kita akan diberkati dalam pelayanan firman, mari kita menyanyikan pujian, nyanyikan lagi bagiku firman kehidupan. Bapa dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami mau mendengar firman-Mu dari Alkitab yang sebentar akan kami baca dan renungkan. Hamba mohon dalam nama Tuhan Yesus, anugerahkanlah kami semua pengertian dan hikmat, memahami kekayaan firman-Mu. Dan dari sorga berkenanlah ya Tuhan, Engkau membuka rahasia firman-Mu bagi kami. Lalu ya Roh Kudus, tolonglah setiap kami yang sudah mengerti firman untuk mampu melaksanakannya. Demi Yesus Kristus firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, dari tadi saya perhatikan, ternyata kote gemim seboleh aja bertepuk tangan kalau ibadah, Kang. Dulu tahun 94 belum. Saya tinggalkan Manado tahun 94. Dan wow, sebuah tepuk tangan. Bolehkah sekarang saya ajak saudara untuk kemuliaan Allah, Bapak yang luar biasa, kepala gereja yang bawa gereja ini 76 tahun sampai di sini, engkau bertepuk tangan dengan dahsyat untuk kemuliaan Tuhan. Sekarang. Lagi untuk kemuliaan Tuhan. Wow. Puji Tuhan. Mantap. Mari buka 1 Petrus pasal 2 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 hingga ayat yang ke-10. Yang membawa Alkitab silakan buka 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Kalau di tempat saya melayani GPIB, Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, saya selalu bilang begini, yang bawa Alkitab, kitab suci bukalah, yang tidak bawa bertobatlah. Saya akan membaca dari terjemahan baru edisi kedua. Maka kemungkinan besar kitab suci saya, kalimatnya mungkin agak berbeda dengan handphone suci saudara. Karena itu masih terjemahan pertama. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 hingga ayat yang ke-10, tapi rasanya kalimatnya belum berubah, masih mirip-mirip. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan 10, saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Namun kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri,
supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak sekalian, dikatakan berbahagia jika kita mendengarkan firman Tuhan ini, merenungkannya, memberitakannya, istimewa melakukan dalam hidup beriman kita. Shalom Bapak Ibu. Memang saya sudah dikasih tahu Pak Pendeta, kalau di Gemim Bapak bilang shalom, dorang akan jawab damai di hati. Oh, dari bahasa Ibrani shalom aleihim, bahasa Yunaninya ireine. Itu bukan cuma salam, itu juga adalah doa. Bahasa Indonesia begini, damai sejahtera Allah untukmu. Lalu mereka akan menjawab begini, wa aleihim shalom, damai sejahtera yang sama bagimu juga. Jadi itu salam, tetapi juga ada doa. Jadi ketika orang mengatakan shalom aleihim, akan dijawab wa aleihim shalom. Jadi damai, aku doakan kau penuh damai sejahtera ya. Lalu dijawab, kau juga dapat damai sejahtera. Dibalas begitu, wa aleihim shalom. Walaupun sota biasa di Gemim, boleh ganti sedikit nggak, kita coba ya. Shalom aleihim. Belum masuk Israel ngoni ini. Coba ulang. Shalom aleihim. Wa aleihim shalom. Sudah urus jo paspor. Masih perang di sana, jangan dulu pergi. Masih persoalan. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mau berbagi dalam rangka bertumbuh bersama berbuah bagi Kristus. Mengajak saudara untuk melihat kisah jemaat yang tersebar sebagai jemaat perantau yang disurati oleh Rasul Petrus. Tapi sebelumnya saya membuka dengan sebuah ilustrasi supaya saudara bisa melihat untuk jadi pintu gerbang menarik mengenai teks ini. Ada yang kenal gereja GKS, Gereja Kristen Sumba? Ada yang tahu? Itu ada di Nusa Tenggara Timur, GKS. Dorang zaman sampai sekarang masih dipakai, tapi sudah mulai ketinggalan karena ada mobil. Umumnya transportasinya Bapak Ibu adalah kuda. Para pendeta pun di sana bisa pakai kuda kalau kunjungan. Nah, waktu baru mutasi, pendeta ini kebingungan untuk memilih kendaraannya. Maksudnya cari kudanya. Nah, ketika dia lagi bingung, ada yang sudah follow saya di TikTok pasti sudah tahu ini cerita. Sudah follow nggak di TikTok? Follow akang dong. Sobanya. Tiba-tiba ada ibu-ibu datang dan bilang begini, Pak Pendeta, bet punya itu saya punya kuda. Bet sudah jadi Kristen kuda saya sudah bikin jadi Kristen. Jadi kuda sudah Kristen. Maksudnya pokoknya kalau Pak Pendeta naik dia, Pak Pendeta harus bisikan bahasa-bahasa Kristen. Oh ya? Iyo, bagaimana? Kalau dia mau berjalan, Pak Pendeta bisik haleluya, dia pasti jalan. Kalau ingin cepat, bilang 2 kali haleluya, haleluya, dia makin cepat. Kalau mau suruh dia bacigi lari, bilang 3 kali haleluya, haleluya, itu dia lari. Kalau ada lubang, mau ingin lompat, bilang saja puji Tuhan, kuda itu pasti lompat. Pendeta bilang wow, coba tamu lihat, dia pergi. Oh ya, kalau Bapak Ibu lihat dengar saya berlogat Manado bukan dibuat-buat. Lahir besar di Gunung Manado, lahir di Gunung Wenang, tapi pusat di Gunung Wenang. Lahir besar di Sario. Tinggal sekarang di Malalayang, saudara. Papaku Bali, mamaku Sangir. Jadi Pangana, Pakita, Pagoda, Pastiles, saya hafal sampai sekarang. Jadi logatku nggak bisa hilang. Makanya orang GPIB bingung, ini nama Bali tapi logat Manado. Nggak bisa, biar mau makan apapun tetap keluar ini logat. Jadi makanya saya heran kalau ada orang Manado yang gue, ngalah, ngapa? Nggak usah, kasih keluar itu asli.
Sayang kita putih tua, kalau putih muda kita mengantuk Manado. So sampai di mana tadi? Dia ambil itu kuda. Besok so ndak sabar, pendeta mau pakai. Dia naik, baru dia mulai bisik. Mau jalan kan? Dia naik di atas ini, baru dia tunduk mendekati telinganya kuda. Dan dia mau bisik. Kenapa sunyi begini? Saya cuma peragakan dia mau bisik. Dia bilang begini, kuda, haleluya. Oh eta itu kuda bagara, bacalang, tak 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 tak, bilang, ih, mantap, Kristen sekali dia, dengar-dengaran. Dia ingin agak cepat, kuda, dengar, haleluya, haleluya. Ih, luar biasa. Dia mau tes kecepatan. Dia teriak 3 kali, kuda, haleluya, haleluya, haleluya. Bapak ibu tahu dia langsung pang 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 pang, lari kecepatan, cepat sekali. Happy banget tuh penitu, happy banget dia. Dia lupa di ujung sana jurang, tikungan tajam. Dia sulit, mati kita. Karena panik dia lupa berhenti apa. Ternyata kalau berhenti bilang amin. Mar dia sudah lupa kan. Stop kuda, pongongana, stop. Udah begitu so panik Bapak Ibu, so di ujung sana tiba-tiba syukur. Dia ingat kata kuncinya, kuda, amin. Praktis berhenti. Pendeta bersyukur luar biasa. Dia turun dari kuda, dia berlutut, dia bilang, puji Tuhan. Kuda balumpa, pang, masuk jurang. Itu Kristen palsu, bukan Kristen sesungguhnya. Tahukah saudara bahwa kata Kristen itu berasal dari kata Kristianos yang berarti pengikut Kristus. Saya dengar ada pendeta Jumat di sini yang dosen. Ya, kayaknya minat kita sama perjanjian baru. Wow, nanti saya akan belajar banyak dari beliau karena sepertinya lebih mudah, lebih upgrade ilmunya ya. Kristianos berarti pengikut Kristus. Tetapi dalam gereja perdana itu ejekan yang berarti Kristus kecil. Kenapa? Karena Kristus besarnya sudah mati kan? Yang orang nggak percaya pada Kristus menyebut Kristen dari kata Kristianos, itu ejekan, itu hinaan. Kalau saudara hari ini dengan bangga mengatakan aku Kristen, gereja perdana malu banget karena itu penghinaan Kristus kecil. Kenapa? Karena yang besar sudah mati. Karena mereka nggak mengakui kebangkitan Kristus. Tetapi kata Kristen itu perdana disebut pertama kali di Kisah Rasul pasal 11 ayat 26. Kalau ayat 26 itu menyebut sesuatu luar biasa loh. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Nama penghinaan itu dipikul menjadi kebanggaan yang luar biasa. Bapak Ibu, dari Boulevard bahkan dari bandara tadi dorang antar, biar dorang bapak-bapak berdua itu bercerita di depan, kita duduk di belakang sengaja karena di depan cepat sampai, jadi kita sengaja duduk di belakang. Aduh, terharu loh kita. Walaupun lahir besar Manado, memori ini sempat dihapus oleh kenyataan saya banyak di luar untuk dapat susah minta ampun. Kong di sini bertabur rupa pasir sepanjang jalan ini gereja. Kita bilang, "Odoh, ini luar biasa. Ini provinsi yang sangat diberkati Tuhan." Dengan Kristianos, kata Kristein, para pengikut Kristus. Tapi tahukah saudara, gereja perdana yang memikul nama Kristianos atau Kristein itu, atau pengikut Kristus itu, ya ampun, bergereja itu sesuatu yang besar. Dan memikul nama Kristen itu keberanian yang besar. Saya ulangi, untuk bergereja itu sesuatu yang besar. Zaman dulu gereja perdana memikul nama Kristen dan mengaku Kristen itu keberanian yang besar. Mengapa? Dipenggal.
Zaman Nero itu sesuatu yang luar biasa. Silakan googling, saudara akan menemukan kekejaman Kaisar Nero pada zaman gereja perdana. Bahkan mereka kalau pergi gereja sudah tidak diterima lagi. Dorang kan nggak punya gereja, Bapak Ibu. Orang Kristen perdana nggak punya gereja. Mereka selalu nebeng di sinagog-sinagog. Sinagog itu kayak orang Gemim bilang gereja kecil, kenisa. Kalau orang umumnya Kristen menyebut gereja kecil itu kapel. Nah, bait Allah kecilnya itu sinagog. Ada yang bilang sinagoge. Itu tempat dorang nebeng ibadah. Tapi karena disebut bid'ah Yahudi, mereka ditolak. Terus bagaimana dorang ibadah? Dorang pergi ke siang di katakombe. Bapak Ibu tahu katakombe? Goa, tempat memakam jenazah. Itu pun gak sembarang masuk katakombe, bisa digerebek, hancur mereka. Lalu bagaimana? Mereka menggunakan simbol perdana. Aku lupa, Gemim punya nggak? Sama dengan GPIB nggak punya. Gambar simbol tahun liturgi di sini di kain mimbar mendekati Paskah. Warna ungu, iktus, bentuk ikan. Ada Ibu Pendeta? Ada ya? Kita berarti sama orang. Ada ikan, bentuk ikan begini. Ikan. Nggak tahu itu cakalang atau apa, malah lugis dan nggak punya ikan. Tahu nggak Bapak Ibu? Bahasa Yunani dari ikan itu iktus. Tapi tiap huruf itu diterjemahkan, kira-kira bahasa Indonesia begini: Yesus Kristus anak Allah juru selamat. Jadi dorang pe kode dulu bukan salib. Dorang pe sandi itu adalah iktus, ikan. Jadi bulat begini, kasih baku dapa, ini mulu, ini ekor. Jadi bentuk ikan begini. Nggak lupa bikin DP slide. Nah, kalau mau ibadah bagaimana? Nggak tanya katakombe nomor berapa, nggak bisa, rahasia nggak boleh bocor. Jadi gimana? Saya ke pasar, di tempat umum saya akan jalan. Lalu tiba-tiba kakiku akan buat setengah lingkaran. Baru kita bajau. Kong kita lur-lur dari jauh, cari tahu. Tiba-tiba ada orang lain datang. Kong dia balas kita pelingkaran, putar balik begini. Dari begini dia balas begini. Baku dapa jadi ikan. Kong pas dia pergi, saya ikut ngekor, kejar dan tanya, katakombe nomor berapa? Nomor 3. Oh iyo, di situ kumpul, di situ ibadah. Makanya kalau engkau nyaman di sini, itu sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. 76 tahun engkau angkat glory bagi Tuhan dengan bebas. Itu keagungan Tuhan yang luar biasa. Gereja zaman dulu tidak punya kesempatan leluasa untuk memuliakan Allah. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Itu keagungan luar biasa. Oke? Lalu tiba-tiba Petrus kecewa. Jemaat perantau ini langsung drop. Turun, mereka punya semangat pelayanan dan persekutuan. Mereka mulai ada di bid'ah yang lain. Terhisap pada ajaran-ajaran sesat. Petrus bilang di pasal 2 ayat 1, tolong murni dong. Seperti kerinduan seorang bayi meminum air susu, demikian murni dong ajaranmu. Jangan sampai tersesat. Ternyata jemaat perdana pun goncang Bapak Ibu. Zaman dulu ajaran sesat luar biasa masuk. Sehingga Petrus bilang warning cukup kuat. Jadilah bayi yang merindukan air susu yang murni. Ajaran yang murni dari firman Allah. Mengapa? Baru dia kasih definisi gereja di situ. Pasal 2 ayat 9. Yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang. Akhirnya kata Kristianos dapat nama baru. Bukan lagi Kristen, tapi juga ada sebutan kumpulannya, yaitu eklesia. Dari dua suku kata, ek dan kaleo. Ek keluar dari, kaleo memanggil. Karena dia menggunakan bentuk jamak, berarti mereka yang dipanggil keluar. Dari mana? Dari kegelapan. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 mendefinisikan eklesia. Eklesia berarti orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang. Apa maksudnya? Gereja bukan kumpulan orang benar. Ini pakai YouTube nggak? Takutnya takut orang
dipotong-potong oleh orang lain. Saya mau clearkan pernyataan saya. Gereja bukan kumpulan orang benar, justru orang gelap. Segelap warnaku ini, gelap. Dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang. Maka gereja adalah kumpulan orang berdosa. Kalau saudara ingin berharap di gereja itu orang suci, nyanda. Itu para pendosa yang dipanggil Tuhan untuk mengalami pemulihan, pembaharuan menuju kebenaran. Jadi ada yang sudah benar, ada yang sudah taat, ada yang masih pelang-pelang benar, ada yang pura-pura benar. Tapi di Maranatha kayaknya semua sudah benar. Hanya Tuhanlah yang tahu, saya nggak tahu. Bapak Ibu lah yang paling tahu. Eklesia kemudian oleh bahasa Portugis datang menginjili di Indonesia, lahirlah kata igreja. Igreja. Igreja itu mereka yang dipanggil, saya punya catatan itu. Igreja. Dipanggil menjadi milik Allah, ayat 10 malah lebih pakai. Akhirnya kita sebut igreja, gereja, 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 gereja. Sekarang jadi gereja istilahnya, yaitu engkau dan aku. Makanya gereja bukan gedung. Gereja itu kumpulan orang percaya. Gedung boleh hancur dan dibakar, tapi gereja sesungguhnya tidak pernah hancur dan dibakar. Gereja makin dibabat, justru makin merambat. Amin. Nah, lanjut. Tadi saya tanya ke beliau-beliau, saya diberi jatah berkhotbah berapa lama? 35 sampai 45. Makanya saya sudah lihat jam tadi. Tapi saya selalu mengukur di Bapak Ibu. Tergantung anggukan Bapak Ibu. Ada dua jenis anggukan kalau pendeta berkhotbah. Makanya kami para pendeta selalu lihat anggukan. Biasanya juga batuk. Kokehe mardong paksa. Di sini begitu, jasen-sen pendeta for amin, bertobat ngoni. Oh, orang mau kedengar firman, 3 kali kita amin. Tapi tidak berani pulang karena tempatku jauh soalnya. Saya perhatikan dua jenis anggukan umumnya. Ada yang jenis pertama naik turunnya stabil. Sambil senyum, berekspresi lagi, itu saya akan lanjut. Tapi kalau naik dan turunnya nggak stabil, saya sudah tahu diri untuk segera amin. Ada yang turunnya pelan, tiba-tiba dia naik begini. Bu pendeta saya langsung sensitif, saya langsung amin itu. Tapi puji Tuhan sekarang belum. Nah Bapak Ibu, Petrus bilang begini, gereja ketika dipanggil keluar dari kegelapan orang percaya, dia dapat 4 karakter. Dan ini akan kita pakai untuk tumbuh bersama, berbuah bagi Kristus. 4 karakter baru yang saya mohon saudara ingat. Supaya keluar dari gedung ini, oh ini enak banget, mayoritas di sini Kristen ya, susah mau kasih contoh. Atau saudara pergi melancong kemanapun, dan di sana bukan Kristen paling banyak, engkau tidak tunduk, tapi angkat, saya tunjung dada, bukan sombong, tapi bangga. Kekristenan, igreja, eklesia, dapat 4 karakter, kata Petrus. Karakter yang pertama, tolong buka ayat 9. Dia sebut luar biasa, bangsa terpilih. Oh, orang cuma hafal-hafal tuh ini bangsa terpilih, imamat rajani bla bla bla. Tapi saya mau uraikan, bangsa terpilih. Genos ekleton. Kata genos ekleton tuh menarik dari kata gen. Genos sudah kata gen yang bisa berarti turunan, bisa juga berarti bangsa. Tapi paling kuat sebenarnya turunan. Turunan. Ekleton itu mereka yang dipilih. Maka kalau mau terjemahkan secara bebas, saya suka untuk menyebut begini. Orang Kristen dapat karakter pertama, bangsa terpilih, itu bilang begini, generasi pilihan atau turunan pilihan. Ketika Tuhan jalan-jalan dan lihat, menemukan dirimu atau keluargamu, dia tertarik dan bilang begini, pilihan. Genos ekleton, aku pilih engkau. Ingat ya, yang pilih Tuhan, bukan saudara. Ketika Allah melihat dirimu, dia jatuh hati
dan bilang begini, genos ekleton, turunan pilihan. Engkau turunan pilihan. Dan menarik ketika disebut turunan pilihan adalah kita sama-sama ciptaan dengan malaikat. Malaikat itu disebut malakah, yang berarti pesuruh Allah. Malaikat dan manusia yang percaya pada Yesus Kristus maupun yang tidak percaya pada Yesus Kristus sama-sama disebut ciptaan Allah. Tapi yang membedakannya adalah malaikat tidak bisa memanggil sang Halik semesta dengan sebutan Bapa. Gak bisa. Elohim Adonai yang harus mereka sembah. Engkau dan aku, gara-gara umat pilihan itu, status saudara berubah menurut Efesus 1 ayat 5. Oleh Yesus Kristus engkau menjadi anak-anak Allah, maka engkau bisa memanggil yang di atas sana, ya Aba, ya Bapa. Makanya kalau Bapak Ibu lihat saya berdoa tadi, mohon maaf, tidak bermaksud mengoreksi doa, enggak. Kalau saya senang banget tidak menggunakan ya Tuhan, ya Allah, enggak mau saya. Kalau ya Allah itu berarti Almighty God, Sang Pencipta, saya hasil ciptaan berarti. Tapi kalau saya bilang ya Tuhan, Kyrios, maka lawannya saya doulos, hamba atau budak, enggak mau. Kalau Bapak Ibu ke YouTube lihat saya berdoa, saya tidak menggunakan itu. Terus saya pakai apa? Ya Bapa dalam Yesus Kristus. Berarti apa? Di atas Bapa, di sini anak. Dan Bapa mana yang akan memberi ular jika anaknya minta ikan, atau batu jika anaknya minta roti? Ketika aku sebut Bapa, malaikat sibuk karena anak Allah lagi meminta. Amin. Gitu. Jadi saya bilang, banggalah menjadi Kristen karena engkau generasi pilihan Allah. Malaikat berdosa Bapak Ibu, Tuhan hukum dan buang. Engkau dan aku berdosa, oh Tuhan, Dia turun dan cari sampai telanjang di kayu salib untukmu dan untukku. Engkau berdosa, Tuhan cari. Malaikat berdosa, Tuhan buang. Kurang apa? Kerennya status saudara. Maka saya bilang begini, banggalah ketika menyandang kekristenan, karena engkau mendapat karakter baru. Bangsa pilihan, umat pilihan, turunan yang dipilih. Statusmu berbeda dari orang yang lain. Amin. Oke, saya lagi tunggu anggukan, tapi anggukan masih stabil, saya akan lanjut. Yang kedua, imamat rajani, Basileon Heratoima. Toima, itu bagus loh. Basileo itu kerajaan, tapi kalau kata sifatnya bisa diterjemahkan dengan bangsawan, rajani. Maka kalau terjemahkan secara bebas dengan Herateuma itu keturunan imam, maka bisa dibilang imamat rajani atau bangsa turunan imam. Bangsawan turunan imam. Bangsawan turunan imam. Efesus 1 ayat 5 bilang begini, oleh Yesus Kristus engkau menjadi anak Allah. Berarti di atas sana adalah Bapa. Di atas adalah raja atas segala raja, betul? Di atas raja, di atas segala raja, betul? Yang enggak nyambung tuh orang dari tatanya betul-betul kok nih Bapak diam, ulang. Bapa, Almighty God, Sang Pencipta langit dan bumi, betul? Dia adalah raja di atas segala raja, betul? Lalu kita disebut sebagai bangsawan rajani, berarti garis turunannya dapat. Maka kalau di atas raja berarti engkau, malu sekali ngoni mau bilang, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Itu ada teksnya, bukan nyanda, bukan karang-karang itu lagu. Status saudara berubah, bukan budak dosa, bukan hamba dosa, engkau anak raja. Kekristenan mendapatkan karakter yang kedua, kita adalah anak-anak raja. Maka kalau jadi anak raja, tolong jangan permalukan rajanya atau kasih koma.
jangan malu-maluin jadi anak raja. Maka kalau jadi Kristen, jangan bikin malu kekristenan. Kasih koma, jangan jadi Kristen yang malu-maluin. Bapak Ibu belum pernah rasa ya, kalau mau ibadah cuma nonton di TV kan dan di YouTube, tiba-tiba disegel. Sekali pergi keluar kong rasa, kong saudara akan mengatakan sesuatu. Orang boleh menindas, tapi kemuliaan Tuhan tidak pernah luntur dariku. Orang boleh menganggap rendah, tapi hadirat Tuhan tidak pergi dariku. Karena aku anak raja, umat pilihan. Tapi kelakuan mesti berubah. Di sini masih terjadi enggak? Kalau dekat-dekat hari Natal, tiba-tiba sudah banyak yang jadi orang Majus. Tahu orang Majus? Mau kemana orang Majus? Mencari bintangnya. Orang Kristen mencari bir bintang. Enggak ya? Di sini enggak ya? Di sini? Nah ya, hanya Tuhan yang tahu. Sekali lagi, alami pertobatan dan perubahan dahsyat dari sandangan istilah yang saudara pakai. Kristianos tadi, seorang Kristen dengan dua karakter ini. Yang pertama, ilustrasinya kira-kira begini, mungkin juga sudah pernah dengar. Ada pendeta muda yang ganteng sekali, tapi lebih ganteng beliau daripada yang saya mau ceritakan. Ini sih ganteng amat banget. Pelayanan perdana Bapak Ibu baru diteguhkan dari vikaris, baru diteguhkan jadi pelayan firman dan sakramen. Kalau di sini istilahnya apa ya? Kalau kami di GPP pendeta itu pelayan firman dan sakramen. Kalau di sini sama ya, kira samalah. Karena yang melayani sakramen kan cuma boleh pendeta. Kok dia mulai persiapan dari minggu lalu, Bapak, ini pelayanan saya perdana, jarak jauh, menggunakan bis antar kota, antar provinsi. Maka tolong halangi siapapun dan hancurkan siapapun roh-roh yang akan menggagalkan pelayanan ini. Tolonglah saya. Dia persiapan. Sampai hari H dia bilang, Bapak jangan bawa saya dalam pencobaan, saya mau pergi melayani. Dia naik ke Sian, bis malam Bapak Ibu, jauh sekali perjalanan. Pas dia duduk, dia agak khawatir. Kenapa? Di sebelah tempat duduknya kosong. Dia mulai curiga, kenapa kosong? Oh iyo, ini kan antar provinsi, antar kota, pasti akan berhenti-berhenti. Dia tumpang tangan itu tempat duduk. Dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada penggodaan dan pencobaan. Dalam nama Tuhan Yesus. Berhenti itu bus di salah satu tempat perhentian untuk ambil penumpang. Bapak Ibu tahu yang naik? Sebagian besar para wanita yang ajaib benar, dorang pakai baju DP kain salah potong, DP benang kurang. Mengerti maksud saya? Tapi saya lagi dari tadi perhatikan orang-orang masuk di gereja, ada kain salah potong nggak? Oh enggak, semua bagus-bagus. Ada yang suruh begini lah, ada sudah ada tangan lah. Oh itu apa? Dia langsung tuh, dia enggak mau ada yang duduk sini. Dalam nama Tuhan Yesus tidak ada pencobaan, tidak ada pencobaan. Tapi tetap harus penuh. Ada perempuan cantik, manis sekali duduk di situ. Dia diam. Dan dia bertahan Bapak Ibu. Perjalanan makin lama, makin panjang, makin malam. Dua-dua sudah mengantuk. Dia tetap pasang DP mata begini. Nyandak boleh tak tidur, tahan begini. Ini perempuan cantik dan manis. Ini kasihan, capek itu, mulai goyang-goyang dia, mulai oleng kasihan. Kok enggak sadar, mulai rubuh pada DP bahu. Oh dia langsung dalam nama Tuhan Yesus, enyalah penggodaan ini. Dia bertahan untuk menjadi Kristianos yang sungguh-sungguh. Makin lama perjalanan makin jauh, makin gak tahan. Perempuan ini bukan cuma jatuh di bahu, langsung di dada dia tolain dua tangan dalam nama Tuhan Yesus, enyalah, dan tegak lagi. Tiba-tiba so mendekati subuh, dua-dua tertidur. Termasuk ini pendeta kesiang. Pas dia bangun, yang dia bikin cuma satu, pas sadar, lihat ke sini.
Soalnya ndak ada. Dia bilang puji Tuhan, puji Tuhan. Mar dia kaget, dia rasa berat. Kenapa tapi pala-pala rupa ada beban. Weta dia lihat ke bawah begini. Tuh cewek suruh bupa dia pala-pala ke siang. Kon dia mulai bergumam, dia haga ke atas. Dia cari Tuhan, dia bilang, Bapak, saya sudah bilang, jangan bawa saya dalam pencobaan. Dia lihat lagi ke bawah. Tapi kalau memang ini adalah kehendakmu, jadilah sesuai dengan kehendakmu. Jadi Kristen jangan malu-maluin. Banyak orang jatuh dalam dosa, kong basambunyi di ayat, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Kita kutingan nak pindah-pindah. Tidak bisa, ayat itu panjang. Berjaga-jagalah dan berdoalah, sebab roh memang penurut, tapi daging lemah. Amin. Ketika ada godaan, bertahan, supaya engkau bisa jadi teladan pada karakter yang diubahkan. 2 poin ini. Karakter ketiga, batuk 1 kali, saya hafal. Dapat tahu itu kokehe. So sampai di mana kita? Yang ketiga, tolong lihat, bangsa yang kudus. Saya suka bang itu. Hagios atau kados dalam Ibraninya. Hagios Yunaninya. Itu bukan suci. Dulu kita pikir kudus itu suci. Nyandak kote. Hagios ataupun kados itu berarti dari kerumunan itu Tuhan pegang tape tangan, kong tarik kasih sendiri. Maka hagios itu kudus yang berarti disendirikan dan dikhususkan. Wow. Ketika engkau menyandang status seorang Kristen, dengarkan baik-baik. Engkau tidak dipandang Tuhan sama dengan yang lain. Tuhan mengkhususkan, kasih tarik dirimu, disendirikan dan dikhususkan supaya tidak tercemar di situ. Tuhan membuat sesuatu yang dahsyat pada kehidupanmu berdasarkan karakter ketiga. Engkau dianggap bukan biasa-biasa, tapi di mata Tuhan engkau dianggap sangat berharga. Amin. Terakhir yang ketiga, milik kepunyaan Allah. Saya tidak akan panjang menjelaskan itu. Kepunyaan itu milik pribadi. Sebenarnya terjemahan bebasnya milik pribadi, kepunyaan Allah. Pernah tahu kirbat? Kantong kulit untuk menampung minum. Konon saya baca di referensi, bagus loh itu. Kirbat itu sangat private, sangat pribadi. Siapapun yang pergi berjalan jauh ke padang gurun, dia selalu punya kirbat sendiri, kantong kulit minum sendiri, yang dia pakai untuk keselamatannya ketika haus dan dia minum. Itu sangat pribadi banget. Lalu saudara baca di kitab Mazmur, air matamu ditampung Tuhan di kirbatnya. Wow. Dia menganggap sedihmu atau dukamu sebagai hal yang sangat pribadi untuk dia pegang. Karena di mata Tuhan engkau adalah miliknya. Maaf, saya harus bilang, di mana ada barang, di situ ada pemilik barang. Maka kalau Tuhan adalah milikku, dimanapun aku berada, di situ sang pemilik agung ada. Maka apapun yang aku alami dan aku jalani, aku tidak mengalami sendiri, karena pemilikku ada, menyertai dan melindungi. 4 karakter ini membentuk orang percaya sebagai eklesia yang dipanggil keluar untuk tampil ke depan dengan bangga sebagai seorang Kristen. Amin. Sohosa kita, demikian firman Tuhan ditafsirkan. Sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita?
tahun 1948, tanggal 14 Oktober waktu lalu disebut sebagai tahun berdirinya Gereja Masehi Injili Minahasa, dibangunnya Gemim Maranatha Paslaten Tomohon, begitu ya disebutnya. Itu pun di tahun 48 dari bongkahan kayu yang tertulis tahun 48. Koreksi kalau saya salah, saya dapat informasinya begitu. Agak sulit untuk memastikan dokumennya. Tapi tahukah Bapak Ibu, aku nggak peduli soal tahunnya. Saya mau peduli pada hal khusus ini. Pernahkah saudara berpikir, entah tahun 48 atau bukan, yang pasti tahun 40-an itu, Tuhan berdiri untuk menyatakan ingin dan rindunya bahwa di sini, di tempat ini, eklesia harus terkumpul dan berdiri untuk kemuliaanku. Dan paling tidak ada 3-4 generasi yang ada di sini dan tetap ada untuk kemuliaan Allah. Dan saya mau bilang, kalau bukan karena anugerah Tuhan, ini tidak mungkin terjadi. Kalau di Manado, enggak tahu kalau di Tomohon ya, tape itu paling banyak tape. Tapi itu bukan apa kote? Singkong ya. Ubi yang dong kasih busuk atau apa kayak itu. Itu bukan itu. Paling banyak tape. Tape popoji, tape dompet, tape doi for pelayanan, tape pengorbanan, tape donatur kalau ndak berdiri ini gereja, tape usaha dan tape suar. Dengarkan, sehebat apapun engkau, kalau bukan Tuhan, gereja ini tidak mungkin bertahan sampai saat ini. Amin. Maka yang disebut bukan aku, yang disebut bukan engkau, tapi yang diagungkan adalah kepala gereja Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat yang membentuk eklesia Maranatha Paslaten di tempat ini. 76 tahun adalah bukti sang pemilik dan kepala gereja tetap ada dan berkuasa. Sekarang saya nggak tahu apakah Gemim sudah membuat penelitian atau tidak. Kalau ini di YouTube barangkali bisa didengar oleh Gemim yang lain. Tapi saya bilang begini, tahukah Bapak Ibu bahwa anak sekolah minggu 9 tahun ini atau yang 7 tahun, 10 tahun ke depan dorang akan berumur 19 tahun. 10 tahun ke depan dorang menjadi, sini sebut apa ya, pemuda pemuda. Kalau kami sebut gerakan pemuda dan pemudi. Yang masuk sekolah minggu baru umur 10 tahun. 10 tahun ke depan dorang umur 20. Apa yang kita mau bilang? Gereja mesti mampu bertumbuh bersama. Ini bicara soal ekleton pilihan, turunan-turunan dari generasi-generasi. Bapak ibu, oma opa mesti siapkan. Kalau nyanda 10 tahun ke depan gereja ini kosong. Kita sedang buat penelitian mengerikan tentang teknologi AI yang mengerikan. Lebih baik gereja online, lebih gampang. Sambil tak tidur dan tak pelakah masih boleh bergereja. Waktu COVID-19, mohon maaf tidak mengorek luka lama saudara. Berapa banyak orang yang sambayang minta ampun ke Tuhan waktu semua gereja ditutup. Dan orang bilang, Tuhan buka ke siang ini gereja, orang mau ibadah. Pas gereja dibuka, saya nggak tahu terjadi di sini atau tidak, di berbagai tempat, makin lama makin sepi sekarang. Wow, kita tidak mensyukuri karya keselamatan yang harusnya tumbuh bersama dan berbuah bersama bagi hormat kemuliaan nama Tuhan.
Maka tumbuh bersama bukan cuma persekutuannya, tapi generasi ke generasi harus perkenalkan. Mama papa, tolong didik anak-anak takut akan Tuhan. Oma opa, baca cerita pak cucu-cucu, kasih tahu tentang Musa, kasih tahu itu Firaun, kasih tahu tentang wow yang luar biasa tentang Tuhan. Orang kadang ketinggalan hal itu sekarang. Sekarang kalau anak semulai cerewet, mulai menangis baba ojo, apa yang kita bikin? Bermain Jo, ini puas-puas Jo, marjang menangis nih. Oh Tuhan, mau jadi apa generasi sekarang? Tanggung jawab tumbuh bersama adalah generasi tua menyiapkan generasi lebih muda untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Terakhir, belum terakhir sekali, ini baru terakhir. Saya tidak tahu Ibu Pendeta, Ibu Ketua, apakah aman-aman sajakah perjalanan hingga 76 tahun ini? Apakah ada baku-baku feyem? Bapak Ibu tahu baku feyem? Tak dapat ingat waktu masih kecil aja kasih. Tak baku feyem pangana. Baku bayi nanti Desember. Sini sudah bulan apa? Oktober. No, so tinggal 2 bulan baku bayi Jo. Atau adakah hal-hal yang tidak nyaman yang akhirnya iblis tabu gendang, baru tanpa sadar kita menari pada tabuhan itu, lalu mulai ada yang mulai terluka, sakit hati, dapat bicara di belakang, kurang apa kita pe pengabdian, mardian yang ndak hargai, pelayanan macam apa begini, kalau orang bicara-bicara kita begitu. Beberapa di antara orang-orang itu kemudian dibisikkan luar biasa oleh iblis, dan tanpa sadar dia setuju untuk bilang memang ini Maranatha kok nak betul dompe orang-orang. Oh Tuhan, satu orang pe salah dia bilang nyak betul semua. Terus apa yang terjadi? Berhenti melayani. Pelsus, dengarkan, engkau diteguhkan, Bapak Ibu diteguhkan, ditumpang tangan, mausak epistitemi, pengurapan itu betul oleh majelis sinode, betul. Tapi itu cuma tangannya, asasinya datang dari Tuhan. Tuhan yang memanggil engkau, Tuhan yang meneguhkan engkau. Kalau jemaat mengecewakanmu, orang lain menghancurkan hatimu, engkau berhenti melayani, engkau sedang mengecewakan Tuhanmu. Padahal Tuhan tidak bikin-bikin apa-apa pangana. Orang lain yang sakit hati, bukan Tuhan yang bikin anak sakit hati. Jangan mundur dalam pelayanan, karena mentalitasmu sudah berubah menjadi umat pilihan. Amin. Gitu loh. Kadang orang muda untuk berhenti dan down karena kekecewaan dan kepahitan. Belajarlah menunduk baru menanduk. Di sini ada sapi, ya ada Kang, so pakai traktor sekarang untuk menggarap sawah. Coba perhatikan kalau sapi bakalai, perhatikan dari jauh jangan masuk tengah tampias ngana, berjauh-jauh. Apa dia bikin? Dia tunduk dulu. Dia share begini, itu bapak di belakang situ yang bapangko kaki, dia lihat begini. So kasih turun tuh kaki, nyandak tak cuma baku sedu mau kasih tunjuk, tunduk begini. Dia lihat, dia tunduk. Dia tidak langsung tanduk, dia tunduk. Kasih kuat kuda-kuda, kasih arahkan baik-baik posisi. Dia lihat mana tempat lemah, baru dia maju, pang. Beliau tampias itu. Tapi kalau dia tidak tunduk, dia langsung nanduk, tak tunduk dia, kalah dia. Kalau engkau hadapi perseteruan untuk tetap tumbuh bersama dan berbuah bagi kemuliaan Tuhan, belajarlah menunduk dulu. Sebab ketika engkau menunduk, roh hikmat memenuhimu untuk mengolah, perlu saya balas omongannya atau enggak, sudahlah. Dalam menunduk, engkau membiarkan amarahmu dibungkus oleh kasih Kristus, sehingga tidak dibiarkan sampai matahari terbenam. Besok pagi kau datang ke rumah,
engkau yang rasa benar, engkau yang jabat tangan minta maaf, engkau sedang menjadi pilihan Allah. Gak mudah, tapi paling gampang bicara di mimbar begini Bapak Ibu. Betul? Aduh, Bapak Ibu pikir di jemaat kita layanin YouTube lah udah ketahuan saya ngomong di sini. Jadi pendeta nggak gampang Bapak Ibu, tanya beliau lebih senior dari saya. Saya baru masuk tahun 20 melayani. Duh, orang di depan bagus-bagus tuh Pelsus, mar di belakang dong bicara akang. Lihat. Tuh diaken, lihat tuh sama tuh penatua, baba diri pakai stola, mar DP anak nak rajin-rajin ibadah pemuda. Pura apa? Kalau di sini Pelsusnya punya anak pasti rajin-rajin ibadah ya. Tak curiga ini. Hanya Tuhan yang tahu. Bertobatlah. Generasi ke generasi harus tumbuh bersama untuk kemuliaan Tuhan. Kalau tidak, gereja ini kosong. Bayang kalau Tuhan izinkan bangunan megah ini jadi kemuliaannya. Oke, tadi terakhir, ini sekarang terakhir sekali. Saya mau tutup untuk bilang begini. Selamat ulang tahun ke-76. Selamat merasakan penyertaan Tuhan. Tapi saya mau kasih koma. Selamat menghadapi badai dalam persekutuan. Semakin engkau dekat dengan Tuhan, semakin gencar godaannya. Semakin kamu tumbuh dan berbuah untuk Tuhan, semakin ada upaya kuasa yang lain untuk menghancurkannya. Semakin engkau giat bersekutu, semakin luar biasa upaya pihak lain. Saya tidak mau sebut namanya, dia nggak layak disebutkan. Nama itu nggak perlu disebutkan dalam ibadah. Menghancurkan persekutuan ini. Maka selamat menikmati 76 tahun. Hati-hati, dalam bahtera ini ada badai. Akan ada badai. Bentuknya kita nggak tahu. Tapi saya mau bilang, selama Yesus Tuhan masih jadi nakoda agung pada bahtera persekutuan ini, dia akan antar Maranatha sampai tiba ke tujuan untuk kemuliaan Allah. Tuhan berkati saudara, haleluya, amin.